Jika Anda sering merasa ereksi tidak sekeras atau sekuat dulu, bahkan sulit mempertahankannya hingga akhir, Anda tidak sendirian. Ini adalah masalah yang jauh lebih umum dari yang Anda bayangkan. Dan saya tahu, ini bisa sangat membebani. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan di video ini, saya ingin mengajak Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena pemahamannya seringkali justru menjadi kunci awal perbaikan. Apa yang kita sebut sebagai ereksi kurang keras, secara medis dikenal sebagai disfungsi ereksi, atau DE. Ini adalah kondisi di mana seorang pria tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup kencang dan keras untuk melakukan aktivitas seksual yang memuaskan. Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah fisik yang mempengaruhi performa. Seringkali, DE membawa dampak emosional yang mendalam, mengikis rasa percaya diri, menimbulkan kecemasan, bahkan bisa memicu ketegangan dalam hubungan intim. Saya sering mendengar bagaimana pria merasa malu, frustrasi, bahkan putus asa karenanya. Penting untuk diingat, ini adalah kondisi medis yang bisa diobati, bukan kegagalan pribadi. Secara ilmiah, ereksi adalah keajaiban fisiologis yang membutuhkan kerjasama harmonis antara otak, syaraf, pembuluh darah, dan hormon. Ketika Anda terangsang, otak mengirim sinyal melalui syaraf ke penis yang kemudian memicu relaksasi otot polos di arteri penis. Ini memungkinkan darah kaya oksigen mengalir deras dan mengisi rongga-rongga di jaringan ereksi, membuat penis membesar dan menjadi kaku. Namun, jika ada gangguan pada aliran darah, kerusakan syaraf, ketidakseimbangan hormon, bahkan faktor psikologis seperti stres dan kecemasan berlebihan, seluruh mekanisme ini bisa terganggu, menyebabkan ereksi yang terasa lesu. Jika penjelasan ini terasa relevan dengan kondisi Anda, silahkan tinggalkan komentar agar kita bisa membahasnya bersama. Dan jangan lupa like serta subscribe channel Zona Vitalia, supaya Anda tidak melewatkan edukasi kesehatan penting berikutnya. Lalu, bagaimana kita mengenali tanda-tanda disfungsi ereksi ini pada diri kita sendiri? Ada beberapa indikator kunci yang perlu Anda perhatikan. Pertama, dan yang paling umum, adalah kesulitan yang konsisten untuk mencapai ereksi yang cukup keras untuk memulai hubungan seksual. Anda mungkin merasa terangsang secara mental, namun tubuh Anda kesulitan merespon sesuai keinginan. Kedua, bahkan jika Anda berhasil mencapai ereksi, Anda mungkin menghadapi tantangan untuk mempertahankannya selama durasi aktivitas seksual. Ereksi bisa saja menghilang di tengah jalan atau tidak mampu bertahan cukup lama hingga kedua belah pihak merasa puas. Ini seringkali membuat frustasi dan menimbulkan kecemasan performa. Ketiga, Anda mungkin merasakan penurunan pada kekerasan ereksi secara keseluruhan. Ereksi tidak lagi sekeras atau sekencang dulu, terasa lebih lunak atau kurang rigid dibandingkan sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa gejala-gejala ini dapat bervariasi. Beberapa pria mungkin mengalaminya hanya sesekali, mungkin saat sedang sangat lelah, stres berat, atau mengonsumsi alkohol. Namun jika masalah ini mulai terjadi secara konsisten, bahkan dalam kondisi santai dan tanpa pemicu yang jelas, itu adalah tanda bahwa Anda mungkin mengalami DE. Mengidentifikasi tanda-tanda ini adalah langkah pertama dan terpenting untuk memahami kondisi Anda dan mencari bantuan yang tepat. Jangan biarkan rasa malu menahan Anda, karena semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya. Mengidentifikasi tanda-tanda ini memang krusial, bukan hanya demi kualitas hidup Anda diranjang, tapi yang lebih penting karena ereksi yang kurang keras seringkali merupakan lampu peringatan dari masalah kesehatan yang jauh lebih serius dan tersembunyi. Jangan pernah meremehkannya. Ini adalah sinyal yang tubuh Anda berikan, sebuah indikator dini bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem Anda. Secara medis, disfungsi ereksi bisa menjadi prediktor kuat untuk kondisi seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, atau kadar kolesterol tinggi. Mengapa demikian?
Pikirkan begini, pembuluh darah yang menyuplai darah ke penis yang esensial untuk ereksi, ukurannya sangat kecil. Mereka jauh lebih rentan terhadap kerusakan akibat penumpukan plak, peradangan, atau penyempitan dibandingkan pembuluh darah besar lainnya. Jadi ketika ada masalah pada pembuluh darah di penis Anda, itu bisa menjadi tanda awal yang jelas bahwa masalah serupa atau bahkan lebih parah sedang berkembang pada pembuluh darah yang lebih besar dan vital, seperti yang ada di jantung atau otak Anda. Ereksi yang lemah bukanlah sekadar isu performa, melainkan potensi cerminan dari kesehatan pembuluh darah Anda secara keseluruhan. Mengabaikannya berarti mengabaikan peringatan dini yang bisa menyelamatkan nyawa Anda. Nah, setelah memahami betapa seriusnya sinyal ini, mari kita pahami dulu bagaimana sih seharusnya ereksi itu bekerja secara normal pada tubuh yang sehat. Pada dasarnya, ereksi adalah sebuah orkestra kompleks yang melibatkan banyak sistem dalam tubuh Anda. Ini bukan hanya tentang merasa bergairah. Ereksi yang sehat adalah hasil interaksi sempurna antara sistem saraf, pembuluh darah, keseimbangan hormon, terutama testosteron, dan tentu saja faktor psikologis Anda. Ketika Anda terangsang secara seksual, otak Anda akan mengirimkan sinyal melalui saraf-saraf ke area penis. Sinyal ini memicu pelepasan sebuah molekul kunci bernama nitrit oksida atau NO. Nitrit oksida ini berperan sangat penting. Ia akan menyebabkan otot-otot polos di dalam arteri penis Anda menjadi rileks. Bayangkan pembuluh darah yang tadinya sedikit mengerut, kini melebar sempurna. Pelebaran ini, atau yang kita sebut vasodilatasi, memungkinkan aliran darah yang masif untuk membanjiri dua ruang silinder utama di dalam penis yang disebut corpora cavernosa. Darah akan terperangkap di sana, menyebabkan penis membesar, mengeras, dan menjadi tegang. Jadi, ereksi yang kuat adalah indikasi bahwa seluruh orkestra ini, saraf, pembuluh darah, hormon dan pikiran Anda sedang bekerja secara harmonis dan efisien. Jika salah satu elemen ini terganggu, maka kualitas ereksi pun bisa ikut terganggu. Jadi mengapa ereksi yang tadinya kuat kini menjadi lesu atau bahkan sulit tercapai? Ada beberapa akar masalah yang perlu kita pahami bersama. Secara medis, disfungsi ereksi atau ED bisa disebabkan oleh faktor fisik. Ini seringkali berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah dan saraf Anda. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat merusak pembuluh darah kecil yang memasok penis, membuatnya kaku dan tidak bisa melebar sempurna. Kolesterol tinggi juga berkontribusi pada penyempitan arteri. Selain itu, beberapa obat-obatan tertentu, misalnya antidepresan, obat antihipertensi, atau obat untuk prostat, bisa memiliki efek samping yang mempengaruhi kemampuan ereksi. Cedera pada tulang belakang atau panggul juga bisa merusak saraf-saraf yang krusial untuk proses ereksi. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup. Merokok misalnya secara drastis mempersempit pembuluh darah dan merusak lapisan dalam arteri, mempersulit darah untuk mengalir bebas. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menekan sistem saraf pusat dan menurunkan sensitivitas, sehingga menghambat sinyal dari otak. Obesitas dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada banyak kondisi fisik yang disebutkan sebelumnya, seperti diabetes dan penyakit jantung, serta dapat mempengaruhi kadar hormon. Berbicara tentang hormon, kadar testosteron rendah adalah penyebab hormonal yang umum. Testosteron tidak hanya mempengaruhi gairah seksual, tapi juga berperan dalam mempertahankan kekuatan ereksi dengan mempengaruhi respons pembuluh darah. Namun, tidak jarang akar masalahnya justru terletak pada faktor psikologis. Stres kronis, kecemasan, depresi, dan masalah dalam hubungan bisa sangat mengganggu sinyal dari otak ke penis. Ketika pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran atau emosi negatif, tubuh Anda akan berada dalam mode fight or flight, mengalihkan sumber daya dari fungsi-fungsi yang tidak esensial, termasuk ereksi. Ereksi yang sehat membutuhkan relaksasi dan fokus. Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama untuk menemukan solusi yang tepat bagi Anda. Namun, di balik semua faktor yang sudah kita bahas tadi, ada satu pemahaman fundamental yang seringkali terlewatkan dan bisa mengubah perspektif Anda. Banyak orang berpikir bahwa ereksi yang kuat itu hanya soal otot yang kencang, seolah-olah penis adalah otot yang perlu dilatih langsung.
Padahal, inti dari ereksi bukanlah kekuatan otot semata, melainkan efisiensi dan kesehatan sistem vaskular atau pembuluh darah Anda. Bayangkan ereksi sebagai proses hidrolik, bukan beban angkat berat. Kuncinya ada pada kemampuan pembuluh darah di penis untuk mengembang dan dialiri darah dengan cepat dan kuat. Disinilah peran krusial lapisan dalam pembuluh darah kita yang disebut endotelium. Endotelium yang sehat bertugas memproduksi zat penting bernama nitrit oksida atau yang kita kenal dengan NO. Ketika Anda terangsang, sinyal dari otak akan memicu endotelium ini untuk melepaskan NO. Nitrit oksida inilah yang kemudian bekerja layaknya tombol pelebar pada pembuluh darah, membuat otot-otot polos di dinding arteri penis menjadi relaks. Relaksasi ini memungkinkan aliran darah membanjiri ruang-ruang spons di penis yang disebut corpus cavernosum dan terperangkap di sana sehingga menyebabkan penis mengeras dan menegang. Jika endotelium Anda rusak, misalnya akibat kebiasaan merokok, diabetes yang tidak terkendali, atau kolesterol tinggi, produksi NO akan berkurang drastis. Akibatnya, pembuluh darah tidak bisa melebar optimal dan darah pun sulit mengisi penis dengan kekuatan penuh. Jadi, bukan hanya tentang otot yang kuat, tapi tentang pipa yang sehat dan mampu mengalirkan darah dan oksigen dengan efisien. Setelah memahami pentingnya sistem vaskular dan nitrit oksida, kini saatnya saya perkenalkan satu gerakan konkret yang bisa Anda lakukan, yang saya sebut dengan pumping pelvic breath. Gerakan ini dirancang khusus untuk secara langsung memompa sirkulasi darah dan oksigenasi ke area panggul dan organ vital, sekaligus merangsang produksi nitrit oksida. Caranya sederhana namun sangat efektif. Fokuslah pada pernafasan diafragma yang dalam. Tarik nafas perlahan melalui hidung hingga perut mengembang. Saat menarik nafas, biarkan otot dasar panggul Anda, mirip menahan buang air kecil, rileks sepenuhnya. Kemudian saat menghembuskan nafas perlahan melalui mulut, kontraksikan otot dasar panggul ini dengan lembut namun penuh, seolah mengangkatnya ke atas. Lakukan secara berirama, relaksasi saat menarik nafas, kontraksi saat menghembuskan nafas. Ini adalah ritme kontraksi dan relaksasi yang halus, bukan menahan otot sekuat mungkin. Gerakan pumping pelvic breath ini memiliki dua mekanisme kunci. Pertama, pernafasan diafragma yang dalam meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh, esensial bagi sel endotelium untuk memproduksi nitrit oksida. Kedua, kontraksi dan relaksasi berirama pada otot dasar panggul ini bertindak seperti pompa alami. Saat Anda mengontraksikan, ini menekan pembuluh darah vena, mendorong darah keluar. Kemudian, saat merilekskan sambil menarik nafas, tekanan berkurang, menciptakan efek isap yang menarik darah arteri yang kaya oksigen dan nitrit oksida baru ke corpora cavernosa. Proses memompa ini membantu melatih elastisitas pembuluh darah, meningkatkan responsivitas terhadap NO, dan memastikan suplai darah optimal untuk ereksi yang kencang. Mengapa gerakan pumping pelvic breath ini begitu efektif? Mari kita pahami ilmu di baliknya secara sederhana. Saat Anda melakukan pernapasan diafragma yang dalam, ini bukan hanya mengisi paru-paru, tetapi juga meningkatkan saturasi oksigen dalam darah secara signifikan. Oksigen yang cukup adalah bahan bakar utama bagi sel-sel endotelium di dinding pembuluh darah Anda untuk memproduksi nitrit oksida, atau yang kita kenal sebagai NO. NO ini adalah molekul kunci yang memberi sinyal pada otot polos di dinding arteri penis untuk relaksasi, memungkinkan aliran darah yang masif masuk ke corpora cavernosa, rongga seperti spons yang bertanggung jawab atas ereksi. Selain itu, ritme kontraksi dan relaksasi otot dasar panggul ini berfungsi layaknya pompa kecil. Saat Anda mengkontraksikan otot-otot tersebut saat menghembuskan napas, secara halus ini menekan pembuluh darah vena kecil di area tersebut, membantu mengalirkan darah vena keluar. Kemudian, saat Anda merelaksasikan otot dan menarik napas dalam, efek tekanan berkurang,
menciptakan semacam efek isap yang menarik darah arteri yang kaya oksigen dan NO baru masuk ke dalam corpora cavernosa. Sinkronisasi pernafasan dengan gerakan otot dasar panggul ini tidak hanya memastikan suplai darah yang optimal, tetapi juga melatih elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjebak darah, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan intrakavernosa. Inilah kunci untuk ereksi yang lebih keras, lebih stabil, dan tahan lama. Namun, efektivitas gerakan pumping pelvic breath ini sangat bergantung pada satu faktor krusial, konsistensi. Sama seperti saat Anda melatih otot lain di tubuh, atau bahkan saat mencoba membentuk kebiasaan baru, tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi. Otot dasar panggul perlu dilatih secara rutin untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasinya, begitu pula dengan adaptasi neurovaskular untuk produksi nitrat oksida yang lebih efisien dan respons pembuluh darah yang optimal. Saya sarankan Anda melakukan gerakan ini setidaknya 5-10 menit setiap hari atau minimal 3-4 kali seminggu secara rutin. Anda akan mulai merasakan perubahan signifikan dalam beberapa minggu jika dilakukan dengan disiplin. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh Anda abaikan. Jika masalah ereksi ini bersifat persisten, tidak membaik dengan latihan rutin, atau bahkan disertai gejala lain seperti nyeri dada, sesak nafas, kelelahan yang parah, penurunan berat badan yang tidak disengaja, atau perubahan pada urin dan feses, maka ini adalah lampu merah. Ereksi disfungsi bisa menjadi indikator awal adanya kondisi medis yang lebih serius, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, gangguan hormonal, atau masalah neurologis. Mengabaikan gejala ini bukan hanya menunda penanganan disfungsi ereksi itu sendiri, tetapi juga berpotensi menunda diagnosis penyakit lain yang jauh lebih mengancam jiwa. Jadi, jangan pernah ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan menyeluruh. Kesehatan Anda adalah investasi terbaik Anda.